sejahtera dan selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Al-Mustafa Amin. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Dayanu Iksanuddin Bobau. Oke, kita berada di lokasi penanaman padi. Ini lokasinya berada di Lahontore, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Oke teman-teman, kali ini saya akan melihat hama dan penyakit pada tanaman padi. Jangan lupa saksikan terus video ini dan subscribe, like, dan komen. Oke, pada padi atau biasa bahasa latinnya Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama sampai sekarang ini. Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras mempunyai pengaruh yang besar terhadap kestabilan ekonomi dan politik. Peningkatan produksi padi sebagai bahan makanan pokok tetap merupakan tantangan utama di masa depan bagi sebagian besar petani. Agar varietasnya itu unggul, tidak diragukan bagi petaninya dalam peningkatan produktivitas. Tetapi dari itu semua ada keunggulan suatu varietas yang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu setelah dikembangkan dalam periode-periode tertentu. Oke, kali ini saya sudah mendapatkan salah satu jenis penyakit, yaitu penyakit HDB atau kresek. Penyakit HDB atau kresek disebabkan oleh bakteri Xanthomonas Campertress PV oryzae. Gejala kresek dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan dan lama-kelamaan daun menjadi kering. Bagian yang kering ini semakin lama akan semakin tampak mengiring keseluruhannya. Proses pengisian GABA menjadi tidak sempurna dan menyebabkan GABA tidak terisi penuh atau bahkan hampa. Dan di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian dari hama HDB ini. Yang pertama itu ada penggunaan benih dan bibit yang sehat. Kemudian yang kedua kita menggunakan agen hayati Corynebacterium atau Paenobacillus polymixa pada benih umur 14 sampai 28 dan 42 HST dengan dosis 5 cc per liter. Kemudian yang ketiga, melakukan pemupukan berimbang. Hindari pemupukan N berlebihan, sedangkan P dan K itu dilakukan dengan secukupnya. Kemudian yang keempat, hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Yang kelima, sanitasi dilakukan dengan gulma inang. Kemudian yang keenam, pengairan berselang 1 hari, digenangi 3 hari, kemudian dikeringkan lagi. Oke, kali ini saya mendapatkan kembali penyakit pada tanaman padi, yaitu penyakit blast. Blast dapat menginfeksi tanaman padi pada semua stadia pertumbuhan. Gejala khas pada daun yaitu bercak berbentuk ketupat lebar di tengah dan meruncing kedua ujungnya. Ukuran bercak kira-kira 1 sampai 5 cm, berkembang dengan menjadi berwarna abu-abu pada bagian tengahnya. Bila infeksi terjadi pada ruas batang dan leher, malai matte black akan merubah leher malai yang terinfeksi menjadi kehitam-hitaman
dan patah, mirip gejala buluk atau penggerak batang. Di sini cara pengendaliannya ada 4. Yang pertama itu menggunakan varietas tahan bles secara bergantian. Yang kedua, gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran. Yang ketiga, upayakan waktu tanam yang tepat agar waktu awal pembungaan tidak banyak embun dan hujan terus-menerus. Yang keempat, gunakan fungisida yang berbahan aktif metil tiovanat atau fusdifen dan kaugamisin. Oke, di sini saya mendapatkan hama penyakit yaitu keong emas. Keong emas ini merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Stadia rentan padi yaitu persemaian dan padi 10 HST. Mekanisme merusak keong ini memarut jaringan tanaman dan memakannya. Gejala kerusakan tanaman mudah dimakan hingga habis sehingga banyak rumpun hilang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara pengendaliannya, yaitu yang pertama pada saat awal tanaman, yaitu umur padi 0-25 hari, lahan sawah perlu dikeringkan dalam keadaan macak-macak hingga keong tidak dapat berangkat. Yang kemudian ada yang kedua, pembuatan parit di sekeliling lahan. Pertanaman agar keong dapat berkumpul lalu dimusnahkan. Yang kemudian ketiga, ada dibuat saluran udara yang perlu dibersihkan dari tanaman-tanaman seperti kangkung dan tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian di sini ada pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan cara 1. Induk keong dan kelompok telur diambil, dikumpulkan dan dimusnahkan. Kemudian yang kedua, pasang saringan kawat di pintu air. Yang ketiga, pasang ajir dari kayu tempat meletakkan kelompok telur keong. Dan yang keempat, dalam parit yang dibuat umpan perangkap berupa daun-daun pepaya atau kulit pisang agar keong mudah dapat diambil.